Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, gimana sudah diskusi sama temannya? Udah ada yang bisa untuk soal yang tadi? Kira-kira ada yang udah selesai? Nggak ada? Masa belum ada yang bisa? Belum, Pak. Oke, share screen saya kelihatan. Kelihatan nggak? Share screen saya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Kelihatan. Pak. Kelihatan. Oke, soalnya tadi mana ya? Bentar. Ada yang paham maksudnya? Ada yang mau jelasin untuk soalnya? Ada yang mau jelasin untuk soalnya? Maksudnya gimana? Kira-kira? Halo, halo. Perhitungan bonus perusahaan e-commerce. Perhitungan bonus e-commerce. Jadi pertama harus dipahami soalnya dulu ya. Bonus calculation in the e-commerce company. Employee are entitled to bonus based on their performance. Judulnya ini tentang pegawai yang akan menghitung bonus performance ya. The bonus is calculated as follow. Aturan perhitungan bonusnya itu sebagai berikut. Manager receive 20%. Kalau posisinya sebagai manajer, dia akan mendapat 20% bonusnya dari gajinya per bulan. Kondisinya ketika penjualannya mencapai di atas 100.000. Kalau dia sebagai posisinya sebagai developer, artinya dia bonusnya 15%, kondisinya jika menyelesaikan lebih dari 10 project. Salesperson, kondisinya bonusnya 10% jika penjualan di atas 50.000. Berarti bagaimana? Pertama, cara buat programnya itu dibayangin dulu ya. Maksudnya programnya itu tampilannya nanti bentuknya kayak gimana. Berarti kan di sini kita ditanyakan dulu posisinya itu apa. Pertama, terus gaji bulanannya itu berapa.
Kemudian dicek kalau manajer itu nanti penjualannya berapa, kalau posisinya developer nanti projectnya berapa. Saya kasih contoh. Yang pertama, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, pertama kita tanya dulu posisi dia sebagai apa. Ya, kemudian bonus itu pertama kita kasih 0 dulu. Gaji bulannya kita tanyakan dulu gaji bulanannya berapa. Masukkan gaji bulanan. Terus dicek pakai kondisi if. Jika posisi karyawan adalah manajer, nah ini ada dot lower. Dot lower itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk posisi karyawan nanti kan diinputkan manajer, developer atau salesperson itu dirubah menjadi huruf kecil semua. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya ketika ada yang nulis pakai huruf besar itu dirubah ke huruf kecil ya. Kalau ini saya jalankan contohnya. Nah, masukkan posisi karyawan, manajer, developer. Kalau saya nulisnya manajer, ini kan. Kalau ini nggak saya tambahkan dot lower, dia akan nggak bisa menangkap. Kenapa? Karena M ini huruf besar kan. Tapi di sini apakah posisi sama dengan manajer huruf kecil? Kan nanti nggak sama. Nah, supaya sama, manajer ini atau inputan posisi ini kita rubah menjadi huruf kecil. Supaya terbaca. Saya kasih contoh. Seumpama saya punya posisi, variabel posisi, dosen gitu. D-nya besar. Nah, kalau ini saya print, langsung print posisi. Nah, ini kalau saya run, nah outputnya dosen kan, D besar. Nah, kalau saya tambahkan di sini titik lower, dia akan berubah menjadi huruf kecil. Nah, kalau ini dosennya huruf besar semua, dia tetap berubah menjadi sama dosen huruf besar semua ya. Kalau saya tambahkan fungsi ini namanya titik lower, dia akan berubah menjadi huruf kecil semuanya. Ya, jadi nanti fungsi itu adalah untuk mengecek, bentar. Jadi supaya variabel posisi karyawan itu isinya adalah manajer dengan huruf kecil semua. Apakah isinya huruf manajer dengan huruf kecil semua? Jika iya, baru ditanyakan jumlah penjualannya berapa. Nah, kalau di atas 100.000 berarti bonusnya 20. Ya kan tadi kan soalnya gitu. Kalau dia posisinya sebagai developer, maka yang ditanya adalah project yang selesai. Ditanyain lagi, jumlah project yang selesai berapa? Kalau jumlah project di atas 10, maka bonusnya 15. Bonus ini persentasenya ya. If posisi karyawan salesperson, maka yang ditanyain jumlah penjualan. Kalau di atas 50.000, bonusnya 10. Else, posisi tidak yang dimasukkan tidak valid atau tidak ada yang dipilih. Baru kemudian kita hitung jumlah bonusnya dengan cara menghitung jumlah bonus sama dengan bonus atau tadi 20, 10 atau 15 dikali 100 kan persentasenya dikali gaji bulanan. Gaji bulanan yang diinputkan di awal ini. Gaji bulanannya berapa? Berarti nanti tinggal dicetak bonus untuk posisi ini adalah sekian. Jadi kalau dijalankan masukkan posisi saya manajer ya kan gaji bulanannya 5 juta. 123 123. Masukkan jumlah penjualan 120 123.
Nah, nanti langsung muncul bonus untuk posisi manajer adalah sekian. Nah, bisa seperti ini jawabannya atau pakai angka ya. Pilihannya pakai angka. Kalau pengen lebih mudah itu pilihannya pakai angka. Pakai angka itu gimana? Seperti ini. Jadi pilih posisi karyawan. Jadi ini lebih mudah. Nanti if else-nya pakai 1, 2, atau 3 gitu ya. Jadi pilih 1 kalau manajer, pilih 2 atau developer, pilih 2 atau salesperson. Sebenarnya saya pilih 1. Nah, masukkan gaji bulanan. Di sini if else-nya, if posisi input sama dengan 1, posisi karyawan sama dengan manajer. Bisa seperti ini atau seperti tadi. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan? Sudah bisa dimengerti? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Kalau insya Allah nggak meyakinkan. Ya Jawabannya Allah. iya atau tidak harusnya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu yang tadi percabangan ya. Percabangan itu kan bercabang. Yang selanjutnya itu perulangan. Nah, perulangan itu maksudnya apa? Perulangan adalah untuk kita mengulang program. Contohnya ini, mencetak angka 0 sampai 4 gitu ya. For i in rank 5 per print perulangan ke 1. Jadi nanti outputnya ini mencetak angka 1 sampai 5 atau angka 1 sampai 4 gitu ya. Karena kalau di dalam bahasa pemrograman itu berulangnya dari 0 ya mulainya. Jadi for i in rank 5 artinya apa? I ini akan berulang sampai ke 5. Nah, I ini nggak didefinisikan ya, karena dia otomatis dia akan berulang dari 0. Terus cetak perulangan ke I. Nah, ini variabel I-nya ini akan mulai dari 0, berulang sampai 5. Kenapa sampai 5? Ya karena mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Kalau dihitung kan 5. Kalau 5-nya ini saya ganti 10, dia akan berulang dari 0 sampai 9. Perulangan ke 9. Perulangan ini aja sih. Yang ini agak rumit. Karena ini bukan mahasiswa informatika ya. Yang mudah-mudah saja. Saya kasih contoh. Perulangan. File baru perulangan.py. Nah, untuk mencetak sumbernya for i in rank. Ini mau berulang sampai berapa? Contohnya 10 gitu ya. Print perulangan ke spasi i. Save. Nah, ini kalau dijalankan. Cara menjalankannya kalau pakai terminal Python 3. Kalau di saya 3. Spasi. Nama filenya perulangan.py. Nah, dia akan menampilkan perulangan dari 0 sampai 9. Contoh UTS-nya bagaimana? Contoh soal UTS-nya untuk perulangan. Nah, untuk contoh soal UTS-nya perulangan, oke, kelihatan nggak untuk perulangan? Silakan dipraktikkan yang perulangan ini. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Nah, silakan dipraktikkan untuk yang perulangan ini. Nah, untuk contoh soal studi kasus UTS tentang perulangan bagaimana? Nanti saya bahas di pertemuan terakhir aja ya. Saya lebih suka, ya pertemuan terakhir juga online ya. Ya nggak apa-apa pertemuan terakhir. Untuk contoh soal UTS perulangan sama nanti contoh fungsi. Nah, fungsi itu apa? Kalian bisa baca dulu materinya. Untuk penjelasannya mungkin minggu depan sudah saya upload di e-kampus.
Nggak bisa diklik ya. Nah, silakan dibaca aja materi untuk yang pertemuan ke terakhir. Nanti saya sudah upload pemrograman komputer pertemuan ke-7. Di pertemuan ke-6. Nah, di pertemuan ke-6 itu saya sudah upload materi tentang fungsi. Kalian baca terlebih dahulu untuk penjelasannya nanti di perkuliahan pertemuan ke-8. Ke-7, hari Kamis ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf Pak, untuk yang contoh soal itu nanti dibahasnya mulai kapan Pak? Contoh soal yang mana? Yang itu yang kata Bapak tadi yang perulangan itu Pak, contoh soal perulangan buat UTS. Nah, untuk perulangan UTS di pertemuan satu lagi. Saya kan tinggal satu pertemuan lagi ya. Mungkin di hari Kamis. Di hari Kamis itu ada perkuliahan dari apa? Jam berapa? Saya Jam pengen 10 sampai jam 3 Pak. jam 10 itu biasanya selesainya jam berapa yang jam 10? Setengah 12 Pak. 12, setengah 12 sampai jam 12, Pak. Habis itu nyambung. Kata Bapak tadi Jumat. Jumat ada kuliah nggak? Enggak, Pak. Nggak ada, Pak. Tapi Jumat ke kampus nggak? Kalau saya Jumat Nggak. offline gimana? Hari Jumat offline. Mau nggak? Jumat, kalau Jumat jam habis Jumatan, gimana? Kalau nggak hari Kamis, yang jam 10 itu lanjut sampai mata kuliah kedua. Yang jam 1 berarti masih ada kuliah. Iya, Yang Pak. hari Kamis. Iya, Pak. Sampai jam 3. Saya minta waktu sebentar aja. Mungkin yang sampai jam 3 itu beneran sampai jam 3 apa sebelum jam 3 udah selesai? Biasanya. Biasanya sampai jam 3 Pak. Kalau nggak, perkuliahannya jam 10 ya, hari Kamis ya. Iya Pak. Saya ini mungkin aja masuk jam 9 ya. 1 jam aja. Mulainya kita mulai jam 9, nanti jam 10 selesai. Bagaimana? Setuju? Gimana? Setuju nggak? Nggak ada yang jawab. Gimana? Setuju atau enggak? Enggak ada jawaban. 2, 3. Setuju, Pak. Pak. Setuju, Pak. Ya, hari Rabu jam 9 ya. Rabu. Kamis, Pak. Kamis Kamis, ya? Pak. Ya, Kamis jam 9. Kamis jam 9 kita mulai, nanti jam 10 selesai. Karena nggak ada waktu lagi sih. Itu saja ya. Kalau untuk soal yang tadi bisa dipahami sama jawabannya. Jadi if-nya ini bertingkat ya. Ada di materi if bertingkat itu setelah ada if pertanyaan, dia ada pertanyaan if lagi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada? Cukup, Pak. Kalau nggak ada, ini ada chat masuk. Maaf, hanya bertanya UTS masing-masing orang soalnya berapa ya? Soalnya satu aja. Tapi tipe soalnya ada banyak. Oke. Udah terjawab ya? Oke, saya kira cukup. Kalau cukup, saya akhiri. Terima kasih yang sudah datang. Ini nanti saya upload rekamannya di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.